tidak perlu lama. Berapa, setengah jam? Nggak, ngapain? Kelamaan. Kirain kelamaan. Oh, kelamaan. Semenit cukup. Semenit cukup. Kap mesin. Ya, kenapa saya buka kap mesin? Satu, untuk cepat hawa panas dalam engine bay itu cepat keluar. Ya, itu saya. Oke. Tapi balik lagi ke teman-teman nih yang lain. Kan nggak semuanya kayak saya. Contoh nih, pas hujan masa gue buka kap mesin? Atau mobil gue dipakai di luar, kenapa gue harus buka kap mesin? Enggak. Ini saya. Kalau saya, kebiasaan saya buka kap mesin. Kok ada mobil gue nih gejala nggak enak ya? Iya. Kok tiba-tiba temperatur AC naik ya? Apa kabar sahabat? Kembali kita ketemu pada kanal Sahabat Ngaspal. Ini adalah kanal kita yang khusus untuk kita berdiskusi dan membahas tentang kendaraan otomotif, terutama mobil-mobil. Kita tahu bahwa bagi yang memiliki kendaraan, khususnya mobil, setiap pagi kan kita menggunakan mobil tersebut ya. Dari pagi kita mulai ke kantor atau beraktivitas. Tapi sebetulnya bagaimana sih cara yang bagus ya untuk kita merawat mobil agar mobil kita benar-benar terawat dan lebih aman lah kalau kita berkendaraan. Contohnya misalnya saya kalau pagi-pagi, apalagi kalau terlambat bangun harus segera masuk ke kantor, saya seringkali masuk ke mobil, starter, langsung keluar dari garasi, sampai di jalan langsung tancap gas. Apakah itu prosedur yang benar? Nah, kadang-kadang saya pikir itu sesuatu yang tidak ada masalah terhadap kendaraan saya. Tapi ternyata itu sesuatu yang mungkin bisa dianggap bermasalah terhadap mobil saya. Untuk itu, marilah kita berbincang-bincang kepada pencinta otomotif, pencinta kendaraan, khususnya mobil, yaitu sahabat kami, Bung Barata. Apa kabar Bung Barata? Baik abangku, terima kasih. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Kita akan berbincang-bincang pada hari ini tentang bagaimana sih kita bisa merawat mobil kita ya, agar mobil kita benar-benar terawat dengan baik. Ya, karena kita tahu bahwa mobil juga harganya sekarang makin lama makin mahal nih. Ya. Dan tentunya kita harus bisa mempertahankan mobil kita agar benar-benar awet, terawat, dan jalannya juga enak. Betul. Nah, untuk itu saya ingin bertanya Pak Bung Brata ya, Bang. sebagai pencinta otomotif dan sangat serius untuk perawatan nih. Saya sangat kenal Bung Barata ini, benar-benar merawat mobilnya nih, waduh luar biasa deh. Mulus banget ya. Terima kasih. Dan rasanya tuh kok ini mobilnya awet banget gitu rasanya. Nah, saya ingin tahu ya, pengalaman atau saran-saran Bung Barata pada saat pagi hari kita mau berkendara atau mengendarai mobil kita untuk beraktivitas, itu apa sih kiat-kiatnya, mulai dari awal kita harus bagaimana sampai kita benar-benar melaju kendaraan kita di jalanan. Baik. Ya, mohon diberikan kiat-kiatnya lah kira-kira. Terima kasih buat abangku ya atas undangan yang luar biasa ini ya. Sebenarnya simple, saya langsung aja, nggak usah terlalu bertele-tele ya. Pengalaman ini dari perspektif saya, pengalaman saya, dalam arti kata itu menjadi sebuah pelajaran juga buat pribadi saya dalam merawat kendaraan. Sebenarnya sih simple aja sih, nggak usah yang bagaimana. Kita juga semua pasti bisa kok. Asal pertama tanamkan budayanya dulu. Mindsetnya dirubah dulu nih. Kalau memang yang orang notabene, maaf sebelumnya, ya notabene biasa terburu-buru, ya, tidak memperhatikan keselamatannya. Intinya gini, sebelum lo memulai beraktivitas kan, lo pakai kendaraan apapun itu, lo pasti mengutamakan
gue sampai tujuan dengan selamat. Ya, betul dong. Harus. Itu prinsip dulu. Betul. Kedua, berarti selebihnya lu mau jalan aktivitas lu aman, nggak ada kendala. Betul. Nah, ini yang pertama ini untuk mengedukasi keselamatan dalam berkendara, satu kita harus ngecek secara fisik. Lu bisa lihat pakai mata. Ya. Contoh, mobil sebelum kita jalan kita udah terburu-buru nih. Ya kita harus ngecek juga kondisi bagaimana kendaraan kita nih sebelum jalan, ban. Kan dari awal tuh pas kita mau lihat mobil pasti kan kelihatan ban. Oh iya, ban Ya, lu dulu ya. cek, oh ban gua aman nih. Seringkali kita lupa tuh iya ngecek betul. ban. Kita lihat dulu bannya, jangan main asal masuk mobil aja. Lu lihat dulu fisiknya tuh mobil. Iya, Kan iya, betul. dari beraktivitas pagi ketemu malam, Iya, iya. malam lu masuk ke rumah main tinggal aja begitu kan lu nggak tahu apakah ada ular di dalam di situ, Iya, ada apa. betul. Lu lihat dulu kondisi mobilnya. Terutama yang simple ban. Iya. Lu lihat bannya, oh ban gua aman nih. Nggak Dua kempes sisi gitu sebelah ya. sisi ini yang aman nih. Sebelah sisi sebelah lain lu lihat dari mungkin terhambat visual nggak bisa lihat. Oke, yang penting dua ini aman dulu, aman, dah. Lo masuk ke mobil, ya. Setelah lo masuk mobil, lo buka kap mesin dulu sebentar. Buka kap mesin, cek dulu, buka kap mesin. Hal yang simpel aja. Oh, kap mesin dibuka Iya, dulu dibuka gitu dulu, ya. lihat, Oke. ya. Gimana ada yang oli rembes nggak? Ada selang-selang yang terbuka apa tidak? Ya, ya. Kalau semuanya secara visual aman, lo tutup lagi, lo balik ke mesin, coba lo starter. Oh, oke. Kasih dia dua second betul. lah, Iya, 2 detik atau maybe semenit, nggak usah lama-lama, semenit. Lo Oke. starter dia. Dari lo starter sembari lo tunggu, lo dengar dong, lo ada yang aneh nggak sih? Oke deh, sebentar ya. Mohon maaf. Jadi kita buka kap mobil, cek Cuma lihat apakah ada fisik. yang fisik, itu belum kita starter ya mobil ya? Belum. Oke. Ya, kalau bisa kita lihat ada yang rembes nggak? Oke, betul. Kan terlihat itu. Misalnya oli yang iya, rembes gitu mungkin ya. terlihat. Oke. Secara visual. Terus radiator kan ada di situ, tabung Iya, iya. reservatornya. Kelihatan. Radiator masih ada nggak? Iya, betul. Itu hal yang simpel, Kak. Istilahnya. Tidak ada yang susah. Iya, iya. Jangan kita bikin mindset kita itu istilahnya lo jadi susah. Iya, Wah, iya. gue nggak ada waktu. Ya udah. Kalau nggak ada waktu itu kan kamu, bukan Iya, iya. semuanya. Tapi kan bagi semuanya itu pembelajaran. Itu hal simpel. Buka kap mesin, lo cek lihat fisik, selesai. Lo masuk kendaraan, lo starter. Coba. Dari lo starter, kelihatan dong ada yang aneh nggak sih suara mesinnya? Oh kemarin nggak apa-apa. Sekarang pagi ini ada yang aneh nggak? Oh nggak ada. Ya udah. Berarti lo siap dong berangkat. Iya. Itu satu ya. Kiat satu. Yang pertama ya. Setelah lo lihat fisik, Oke. lo lihat engine bay, ada yang nggak ada masalah, aman, tutup, lo starter, nggak ada bunyi yang aneh-aneh, berarti lo siap untuk pergi, go. Iya. Oke. Itu step pertama. Kedua, pas lo go, lo keluar pelan-pelan, langsung jalan, jangan langsung throttle, tekan gas, cepat-cepat. Ya walaupun kita udah terlambat ya. Iya, karena biar olinya itu naik merata, baik itu oli mesin, baik oli transmisi. Iya. Dia naik dulu, jadi langsung gas throttle, buru-buru. Oh gitu ya. Oke. Pelan-pelan saja, yang penting selamat. Nah ini pelan-pelan berapa lama tuh? Oh, Pelan-pelan you bisa keluar 1 menit, dari 2 menit. Iya, nggak lama kok. You keluar dari home garage, dari garasi rumah, lu jalan, maybe cuma satu menit, nggak perlu lama kok. Karena dia untuk naikin olinya aja. Ya. Lu jalan, nggak usah lo gas, masukin posisi D. Kalau dia matic, kalau dia manual, masuk gigi 1, lo lepas kopling, mobil tetap jalan. Oke. Walaupun Nah sekarang gini, sebelum kita jalan ya, kan kita starter. Kita perlu pemanasan berapa lama nih biar olinya jalan? Nah, Kan tadi saya misalnya bilang. kita belum jalan nih kan? Yes. Nah kita starter nih. yes, Berapa lama kita nunggu nih nggak sebelum perlu kita lama. bergerak? Tidak perlu lama. Berapa, setengah jam? Nggak, ngapain? enggak. Kelamaan. Oh, kirain kelamaan. Nggak kelamaan. Oh, Semenit dulu cukup. setengah jam Semenit dulu. cukup. Semenit cukup. Semenit iya. cukup. Karena gini kak. Semenit ya? Semenit cukup. Oh oke. Karena apa? Ya oli itu nggak perlu lo lama-lama Iya. untuk dia naik. Dia bisa naik Iya, ya. naik maksudnya. meratakan Oke. melumasi internal engine, Internal engine. Oke. piston, cam, klep segala macam dan teman-temannya. Iya. Transmisi juga nggak perlu lama-lama memperlakukannya. Dia cuma butuh untuk menaikin,
untuk mengurai di dalam supaya terlumasi semua. Iya, iya. Sehingga apa? Itu tidak ada gejala knocking, gejala namanya transmisi slip. Oke. Itu juga harus tahu. Iya, iya. Itu simple kok. Lu memperlakukan mobil itu simple, nggak susah. Jadi cukup 1 menit ya. Yes. Pada saat starter, Yes. tunggu 1 menit. Jalan. Kita mulai bergerak Jalan pelan-pelan. keluar dari rumah. Slow, jadi nggak usah terlalu buru-buru. Ya, sembari lo maju ke depan. Supaya apa? Oil semuanya terlumasi dengan baik. Ini nggak pernah orang tahu. Iya, iya. Berangkat, cabut, gas, pak. Oh, fatal dong bisa ya? Fatal, yes bisa. Karena waktunya pasti akan Anda alami. Oke. Ya, namanya udah mulai namanya kekuatan transmisi, kekuatan dalam engine tuh berkurang. Karena perlakuannya, ya itu saya bilang, lu nggak main asal gas, lu nggak tahu tuh mobil. Iya, iya, iya. Itu saya selalu bilang sama teman-teman, itu mau bilang kalau lu mau jalan pagi-pagi jangan buru-buru bro, biar mobilnya dilumasi semua tuh, baik transmisi, baik oli mesin, gardan. Jadi pas lu jalan nggak ada kendala di tengah jalan. Ya betul sih. Ya seperti itu. Nah, nanti setelah lu udah cek semuanya, lu jalan normally. Kalaupun ada sesuatu yang membuat kok ada mobil gue nih gejala nggak enak ya? Iya, iya. Kok tiba-tiba temperatur AC naik ya? Kok radiator tiba-tiba kayak mau overheat ya? Nah ini juga harus tahu posisi di kendaraan kan di indikator speedometer tuh ada. Iya. Ya, tidak semuanya mobil mengalami. Selama indikator nggak menyala, mobil lo fine. Oke. Karena semua udah diatur sama ECU. Terkecuali mobil yang belum masih contoh nih masih konvensional, maaf ya. Iya, iya, iya. Istilahnya yang tahun 90 ke bawah, maybe I don't know. Oke, oke. Ya. Tapi yang sekarang Tapi yang sudah agak modern, ya taruhlah 98 ke atas, ya. maybe. Ke atas ya, oke. Ya, mungkin sudah pakai ECU. Semua dikontrol oleh ECU. Iya, iya, iya. Itu nggak usah butuh perlakuan yang istilahnya lo butuh waktu semenit kok, nggak lama memperlakukan mobil. Lo lihat fisik, lo lihat engine bay, ada yang bocor apa enggak, lo nyalain terdengar langsem, oh aman, lo jalan sedikit pelan-pelan, sehingga semua terlumasi, baru lo going. Oke, oke. Nggak, mau diesel mau bensin sama perlakuannya. Sama ya, gitu sama perlakuannya. Bukan diesel lebih lama harus. Nggak perlu. Diesel sekarang udah canggih kok. Udah canggih ya. Iya dong. Diesel sekarang canggih, banyak. Teman saya juga punya. Belum. Iya, iya. Dia panasin juga itu karena kan istilahnya mungkin dia lagi nunggu sesuatu dari rumah. Iya, nunggu apa? Jadi mobil dia nyala, dia mungkin lagi nunggu apa? I don't know. Iya. Saya sering nunggu lama sih, Bro. Oh, gue lagi nunggu ini email di kantor. Bla 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 bla. Sekarang bini gue, anak gue belum siap. Ya udah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nunggu ya, sekalian nunggu, gitu. Nggak masalah. Sebenarnya perlakuan mobil nggak begitu yang harus bagaimana. Intinya kita tuh tahu gitu. Intinya kita tahu aja. Ya. Memang sih kadang-kadang kebiasaan ya. Betul. Kebiasaan. Kalau mungkin pertama-tama atau awal-awal sih nggak ada masalah ya. Betul. Cuman kalau itu terus kelakuan kita atau kebiasaan kita ya kurang memperhatikan cara-cara pada saat awal kita berkendaraan, ini tentu dalam jangka yang agak panjang ini justru mempercepat kerusakan mobil ya, terutama pada umur jadi pendek. Umur jadi pendek. Betul. Ya. Maksudnya umur untuk perawatan. Umur partnya. Iya. Spare partnya. Jadi suku cadangnya di dalam. Jadi gini Kak, ada suku cadang yang notabene sudah didesain sama pabrikan itu bisa bertahan lama. Tetapi karena kultur budaya kita yang arogan, maaf bukan bahasa arogan sih ya, terburu-buru lah. Terburu-buru. Ya maaf ya guys, bukan saya menyinggung, tidak. Hanya ada beberapa teman saya juga saya juga pernah ngalamin itu.
terburu-buru sehingga saya pernah ngalamin juga. Akhirnya suku cadang itu umurnya pendek. Cepet diganti gitu. Betul, ya kan? Saya pernah turun itu namanya trust dari saya sebut merek jadinya. Nggak usah, nggak boleh merek. Ada di sebuah mobil yang akhirnya matic saya tuh harus turun. Iya. Harus turun. Yang kata bengkelnya, ini seharusnya lama, Bos. Iya. Lo nya sih arogan katanya, lo nggak boleh dulu. Oh, sorry bro. Akhirnya mau nggak mau turun transmisi gue. Ya, karena budaya yang saya ciptakan itu sehingga seharusnya memperlakukan mobil tuh begini loh. Betul. Gitu loh, memperlakukan mobil begini. Akhirnya ya gue harus keluar budget untuk memperbaiki transmisi mobil saya saat itu dulu. Betul. Dengan berjalannya waktu saya belajar dari teman-teman. Oh ternyata memperlakukan mobil itu begini yang benar ya. Mau berangkat pagi-pagi hari kerja itu perlakukan mobil yang sewajarnya, jangan digas full. Iya. Betul. Begitu sehingga olinya terlumasi dengan baik oli mesin, oli transmisi ataupun oli gardan. Itu. Jadi semua terlumasi dengan baik sehingga umurnya lebih panjang. Ya pastilah umur panjang, kita nggak perlu itu aja segera sih. mengganti peralatan betul tertentu. Sekali, Kak. Betul. Otomatis ini kan mengurangi kos perawatan. Betul. Ya kan? Harusnya umur peralatan tersebut bisa bertahan 1 tahun atau 2 tahun. Betul. Ini baru berapa bulan sudah harus diganti sekali. kan? Artinya kan ya tambah biaya untuk perawatan. Nah inilah yang seringkali kita kurang sadar. Bagaimana sih kita memelihara kendaraan kita agar lebih awet, lebih terpelihara lah. Usia alat-alat tertentu yang ada di mobil itu bisa lebih panjang atau paling nggak sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Betul. Waduh menarik sekali nih, luar biasa. Siap. Ya, betul. Bung Barata. Nah sekarang itu kan kalau kita baru mulai nih ya, baru mulai pagi-pagi, rutinitas kita harus seperti itu. Itu harus menjadi habit kita ya. Betul. Ya, harus menjadi budaya. Budaya kita kan bangun pagi kita sebelum berangkat paling nggak persiapan berangkat kita harus ngecek semuanya lah, gitu kan. Nah sekarang oke lah kita sudah berangkat seharian kita sudah menggunakan kendaraan tersebut ya. Nah ini yang menarik juga adalah kebiasaan kita pada saat kita pulang ke rumah nih. Nah, seringkali kan kita setelah pulang ke rumah kita masukin ke garasi, terus kita kunci mobil, udah kita langsung masuk ke rumah. Kita nggak ngecek-ngecek lagi mobil kondisinya seperti apa kan gitu kan. Ini mohon maaf mungkin saya begitu ya karena pemahaman saya sih seperti itu. Karena mohon maaf saya seringkali nyetir sendiri tidak pakai driver. Nah sekarang kira-kira ada nggak prosedur tertentu pada saat kita pulang rumah misalnya sudah kita pakai kendaraan tersebut seharian, ya kan, terus pulang masuk garasi, nah kemudian kita langsung meninggalkan mobil itu, apakah itu betul atau ada sebetulnya kalau dibilang prosedur atau yang harus lebih baik kebiasaan yang harus kita lakukan apa ya? Apa begitu saja atau kita tinggalkan begitu saja mobil di garasi atau ada cara-cara yang mungkin lebih bagus ya untuk kita pelihara kendaraan kita. Baik, saya kira sih saya juga ngalamin ya. Saya kira di sini tidak ada ritual-ritual atau kiat-kiat setelah berkendara dari aktivitas kita, lalu kita sampai di rumah apa sih yang perlu kita lakukan? Seperti satu, kalau kebiasaan saya pulang kerja sampai di rumah itu biasanya ini udah menjadi habit, orang rumah tahu. Menjadi habit saya suka buka kap mesin, Kak. Kap mesin? Ya, kenapa saya buka kap mesin? Satu, untuk cepat hawa panas dalam engine bay itu cepat keluar. Itu saya. Tapi balik lagi ke teman-teman nih, yang lain. Kan nggak semuanya kayak saya. Contoh nih, pas hujan masa gue buka kap mesin? Atau mobil gue dipakai di luar, kenapa gue harus buka kap mesin? Enggak. Ini saya. Kalau saya kebiasaan saya buka kap mesin supaya hawa sebetulnya hawa panasnya keluar. Satu. Kedua, bikin kap mesin kita tuh warna catnya, maaf ya, kalau perspektif saya warna catnya nggak gampang mudah pudar.
Oke. Ya, karena udah dari pagi saya kemana-mana, mungkin ketemu klien, ketemu siapapun itu dalam aktivitas saya, sampai di rumah kan saya nggak mungkin di mall buka kap mesin. Iya, ya. Saya hanya bisa buka kap mesin di rumah. Sekali lagi, di rumah tempat saya aman. Iya, iya. Saya nggak mungkin buka kap mesin di kantor. Saya nggak mungkin buka kap mesin di mall. Nggak. Oke. Saya hanya bisa buka kap mesin saya di rumah. Kenapa itu saya buka? Itu memang budaya saya. Kalau teman-teman mau mengikuti gaya saya silakan. Ya. Tapi budaya saya selalu buka kap mesin untuk mendinginkan engine bay dari hawa panas tersebut. Ya, Itu budaya saya sampai detik ini. Sampai Tapi sekarang. hawa panas itu bisa berakibat apa ya? Kalau berakibat apa, namanya hawa panas pasti kan ada impactnya. Iya, iya. Ya, dengan berjalannya waktu, nggak hari itu Kak, berjalannya waktu. Dengan saya buka engine bay, saya buka kap mesin, saya bisa tahu kira di garasi mobil saya, Iya, iya. dengan pencahayaan lampu di garasi, saya bisa tahu, oh masih aman, nggak ada yang aneh-aneh di mobil gue nih. Dan arti kata, secara physically, Iya, iya. dari kacamata saya bisa melihat masih aman, nggak ada yang aneh-aneh lah. Dalam arti kata aneh, nggak ada kebocoran. Kembali lagi ya, bahwa ya ini boleh dilakukan, boleh juga enggak ya. Betul. Bahwa tapi kebiasaan untuk membuka Kap mesin itu bagus sekali sebetulnya ya. Iya. Jadi ini untuk mengurangi panasnya Dalam ruang mesin. dalam ruang mesin ya. Iya. Oke. Ya, oke lah. Oh, itu ada radiator, ada ini, ada fan, mobil, bla bla. Ya iya betul, nggak ada yang salah. Iya, iya. Cuma ini habit saya, Habit ya. sehingga apa? Banyak teman-teman melihat kap mesin mobil lu dari mobil tahun 98 sampai di 2000. Contoh nih 2000, saya udah jual sih mobilnya. 2000 sebelum Covid tuh. Ya pokoknya ada kurang 2019? lebih ya 4 Dari 2007 lah, 2007 sekali 2019. Terus saya jual kap mesin ini, Nggak usah, kap nggak usah, mesin nggak usah. masih lu pernah chat? Enggak, Ya, gua ya. nggak pernah chat. Kok masih kinclong? Ya, Ya, ya. kebiasaan gua buka kap mesin itu gitu dalam hati Iya, saya. iya, betul sih. Saya nggak mungkin ngomong ke orang itu. Ya. Saat saya jual mobil saya ganti. Ya tetap budaya habit itu nggak bisa hilang Kak. Tetap nggak bisa hilang. Sehingga apa? Ya itu menjadi kultur saya ya, kultur saya di rumah, kultur di rumah ya, sekali Iya, lagi di iya, rumah. betul, Saya nggak mungkin buka kap mesin saya di mall, saya nggak mungkin buka kap mesin di kantor, ataupun saya lagi jalan sama keluarga, saya buka kap mesin di penginapan, nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ya. Saya hanya menerapkan itu sekali lagi di area rumah saya, Oke. Ya, di betul. zona aman saya. Iya, iya, betul ya. Sehingga saya ada apa-apa di situ, saya bisa tahu, oh masih aman, Aki, oh ya udah masih aman. Tadi di jalan begini kenapa ya? Saya lihat, oh nggak ada, udah aman. Saya udah kap mesin saya diemin terbuka, Oke. diemin terbuka. Nanti saya tutup mungkin nanti setelah saya bersih, saya mau menjelang tidur baru saya tutup. Oh, iya. Sehingga dia ada Jadi waktu. kira-kira berapa lama ya untuk Bebas. buka? Saya nggak pernah kasih, nggak ancer-ancer lah. Nggak ada 1 jam ancer-ancernya. atau apa gitu. Pokoknya intinya kalau saya mau tidur baru saya tutup. Oke. Saya tutup kap mesinnya, berarti saya akan kembali beristirahat. Ya. Nanti besok pagi saya melakukan rutinitas yang sama. Saya ngecek kendaraan saya physically, ban oke, nggak kurang angin. Saya buka engine bay lagi, kondisi aman. Saya lihat lantai nggak ada yang bocor, tutup, jebret, saya nyalain mobil, saya jalan. Iya, iya, iya. Every day. Ini menarik sekali nih, apa sahabat kita nih Bung Brata ini benar-benar sebagai pencinta otomotif ya. Iya. Jadi benar-benar merawat mobilnya. Saya melihat mobilnya Bung Brata ini memang bagus ya, artinya terawat bagus. Walaupun umurnya relatif ya, beberapa tahun ya gitu dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain, ini kok seperti masih baru ya. Dari catnya mulus, apalagi bunyi kendaraannya. Iya. Dan
kalau jalan naik mobilnya Bung Barata ini rasanya kayak mobil baru aja nih. Udah lama padahal. Padahal ya relatif cukup lama ya. Nah inilah pengalaman dari Bung Barata ya. Ya, siap. Yang bisa mungkin kita kita adopt atau kita Terapkan. bisa gunakan atau kita terapkan untuk Keseharian. ya perawatan mobil kita, keseharian kita, bagaimana kita bisa mengendarai mobil dengan baik. Betul. Jadi mulai pagi kita harus mengecek mobil, sampai kemudian malam kita pulang, kita juga harus melihat bagaimana kondisi atau merawat mobil kita juga. Ya. Jadi terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, Bung Barata, bisa nggak tolong secara singkat aja diberikan penjelasan dari pagi apa yang harus kita lakukan sampai kemudian pada saat pulang kita harus melakukan apa untuk perawatan mobil kita. Ya. Ya ini kiat simpel aja guys. Kiat simpel ya. Kiat simpel ya. Satu, sebelum melakukan aktivitas pagi hari ya, sebelum Anda lihat mobil Anda, satu berdoa dulu sebelum keluar dari pintu. Berdoa dulu deh. Lu minta Tuhan nyertain lu. Ya. Apapun kegiatan lu. Betul, ya. betul. Baru lu lihat mobil lu. Oke. Ya, lu udah siap dengan semangat baru, dengan gaya baru, dengan ide-ide brilian lu. Lu lihat mobil lu yakin bahwa mobil lu bisa menjadi alat kesuksesan lu dalam menjalankan aktivitas. Simpel aja, lu lihat physically bannya oke, lihat engine bay, mesin nggak ada masalah, lihat kolong nggak ada yang rembes-rembes, netes-netes oli, tutupkan mesin, nyalain mobil, hidupkan. Dan lo percaya mobil ini nemenin lo everyday. Oke. Habis itu lo jalan, nggak usah buru-buru, biar oli mesin, oli transmisi atau oli gardannya melumasi semua internal. Jalan pelan-pelan aja sehingga lo enjoy dengan hari yang bagus, hari yang penuh semangat. Ya, lakukan itu, nggak usah terburu-buru, ya. Dan satu paling penting guys, jaga emosi. Ya. Jangan kita lebih arogan di jalan. Kita kan ditunggu sama orang rumah. Ya, betul. Gitu. Itu prinsip. Kita jagoan dalam arti kata jagoan untuk kebaikan. Jagoan untuk kesuksesan. Bukan jagoan mukul orang, nyenggol orang, merugikan orang lain. Ya. Itu negatif, dibuang itu. Oke. Ya pasti adalah kita crash sedikit di jalan, ya sabar sedikit. Nggak usah terburu-buru. Wah, ini jalan saya, ini punya saya. Janganlah. Ya kita kan nggak tahu di luar sana itu mungkin ada kepentingan yang dia urgent, ngantar istrinya, mungkin anaknya sakit. Sabar gitu di jalan. Banyakin sabarnya. Iya, betul sih. Kita orang penting, kita mau ketemu orang penting. Iya. Tapi mungkin ada lebih penting, maka itu Tuhan hambat lunya. Tuhan izinkan itu untuk dihambat. Iya. Itu loh. Sebenarnya simpel, ngelawat kendaraan itu simpel. Kita beli kendaraan pakai keringat kita, pakai uang kita, pakai skill kita. Kita dapat upah, kita beli kendaraan. Kita rawat kendaraan itu berarti bagian. Ini alat transportasi yang akan membantu suksesnya saya. Iya, betul sih. Gitu loh. Ya. Percaya nggak percaya, itu yang saya lakukan. Percaya nggak percaya, itu yang saya alami. Oke. Gitu. Nah, kemudian setelah kita pakai seharian kan kita pulang nih. Betul. Setelah pulang sama. Kalau saya biasa, habit saya buka kap mesin. Habit saya. Ya. Itu saya di rumah. Hanya di rumah guys, sekali lagi. Oke. Di tempat umum saya nggak pernah buka kap mesin. Ya, Lo boleh tanya orang rumah. Oke. Hanya dalam rumah. Kenapa saya buka kap mesin? Untuk mengurangi hawa panas di engine bay. Engine bay ya. Itu kebiasaan saya. Kebiasaan banget. Manfaatnya apa gitu? Banyak. Kalau Banyak, saya ya? perspektif saya banyak. Ya, selain engine bay lebih cepat dingin, ya. Ya semuanya banyak lah, fungsi-fungsinya banyak. Sehingga warna kap mesin juga nggak cepat pudar. Kan panas kan? Iya. Oke lah, udah ada peredam. Ya, udah ada peredam. Tapi berjalannya waktu kekuatan peredam lo juga berkurang.
Mau. Oke. It's okay, lu buang duit beli peredam lagi. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Oke. Gitu. Ya, terima kasih. Siap. Bung Barata ini yang sudah memberikan sedikit penjelasan kepada kita bahwa bagaimana sih kita bisa merawat mobil dengan sebaik-baiknya. Paling tidak memulai kehidupan kita, memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bukan pada pagi hari ini. Setiap pagi ya. Pada saat kita mau memulai berkendaraan mobil, kita harus mengecek mobil kita, ya. Bagaimana kemudian kita juga setelah mengecek, kita berkendaraan dengan baik di jalan, mulailah dengan gas yang kecil agar semua oli-oli yang masuk ke transmisi mobil kita juga bisa tersebar dengan merata dengan baik. Yang paling penting jangan lupa berdoa. Ya, itu yang Jaga paling emosi, penting ya. Jaga emosi. Nah, di jalan kita juga harus jaga emosi, nggak usah Itu paling buru-buru ya. Jangan sampai mobil kita juga kesenggol, kan nanti lecet juga. Dan kemudian setelah itu pada saat kita pulang di rumah, nah itu juga perlu sedikit perawatan. Kalau perlu ya kita upayakan kap mobil kita buka. Masa 1, 2, 3 jam, kemudian kita tutup lagi. Ini juga untuk merawat dan mengurangi hawa panas yang ada di internal mesin kita. Dan ini akan menjaga dan membuat mesin kita lebih awet, kondisi mobil kita jadi lebih awet dan lebih baik lah. Ya. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini, dan sesuatu yang luar biasa bagi pencinta mobil termasuk saya. Terima kasih Bung Barata yang sudah memberikan pencerahan. Siap Kak, siap. Para sahabat, kita akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya di Sahabat Ngaspal. Terima kasih.